Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Maulana Cipta, mahasiswa Magister Teknik Geomatika ITS, akan mempresentasikan tentang penelitian saya dengan judul Identifikasi Varietas Padi pada Citra Satelit Landsat 8 menggunakan metode Linear Spectral Unmixing berdasarkan data fenologi untuk studi kasus Desa Plosolor dan Rejuno di Kabupaten Ngawi. Pokok bahasan yang akan saya sampaikan dalam presentasi kali ini ada empat, yaitu ada pendahuluan, ada metodologi, kemudian hasil dan pembahasan, dan diakhiri dengan kesimpulan. Berdasarkan data BPS, Jawa Timur merupakan provinsi dengan produksi padi terbesar pada tahun 2021, dengan catatan 9.909 ribu ton. Kemudian di Jawa Timur sendiri, Kabupaten Ngawi berada pada peringkat kedua sebagai kabupaten atau kota penghasil padi terbesar se-Jawa Timur dengan data pada tahun 2020 mencapai 837,77 ton dan pada tahun 2021 mencapai 786,48 ton. Hasil dari 2020 sampai tahun 2021 mengalami penurunan. Penurunan ini dapat disebabkan oleh berbagai macam faktor. Nah, perlunya untuk peningkatan produksi padi pada kota tersebut. Untuk meningkatkan produksi padi dapat dilakukan berbagai cara. Di antaranya ada pengelolaan lahan, kemudian perluasan areal padi sawah, dan yang terakhir ada peningkatan produktivitas padi. Peningkatan produktivitas padi sendiri mampu dilakukan dengan penggunaan varietas unggul yang ditanam oleh para petani. Yang kita tahu bahwa varietas tanaman padi di Indonesia sangatlah banyak. Seperti pada gambar di samping itu merupakan varietas yang tercatat di Indonesia yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian. Tentunya dalam hal ini penginderaan jauh mampu berperan mendekati masalah tersebut. Di antaranya menggunakan klasifikasi spektral dengan metode linear spectral unmixing. Apa sih metode linear spectral unmixing itu? Metode linear spectral unmixing adalah prosedur di mana nilai spektral dari piksel campuran didekomposisi menjadi kumpulan spektrum yang konstituen atau dalam penelitian ini disebut N-member. Dan hasil dari linear spectral unmixing merupakan peta fraksi atau peta keabuan yang menunjukkan proporsi atau persentase setiap N-member yang terdapat dalam suatu piksel. Dan gambar di bawah tersebut merupakan ilustrasi dari metode linear spectral unmixing. Untuk rumusan masalah pada penelitian kali ini ada tiga, yaitu bagaimana sebaran varietas padi di desa Plosolor dan Rejuno. Kemudian yang kedua adalah jenis varietas padi manakah yang dominan digunakan di desa Plosolor dan Rejuno. Dan yang terakhir adalah bagaimana akurasi hasil identifikasi varietas padi yang diperoleh menggunakan metode linear spectral unmixing. Untuk batasan masalah yang digunakan pada penelitian kali ini, diantaranya adalah wilayah studi pada desa Plosolor dan Rejuno. Untuk data yang digunakan adalah data Citra Satelit Landsat 8 survei reflektan yang didapatkan dari platform Google Earth Engine. Kemudian data yang digunakan sebagai data pembanding hasil dari Landsat 8 adalah data dari Citra Satelit Worldview 2. Kemudian data vektor yang digunakan sebagai batasan batasan wilayah adalah data vektor lahan baku sawah Kabupaten Ngawi yang diperoleh dari Badan Informasi Geospasial. Kemudian umur tanaman padi berada pada fase generatif atau reproduktif. Untuk tujuan dari penelitian kali ini diantaranya adalah menganalisis sebaran varietas padi di desa Plosolor dan Rejuno, kemudian menganalisis jenis varietas padi yang dominan digunakan di desa Plosolor dan Rejuno, kemudian menganalisis akurasi hasil identifikasi varietas padi yang diperoleh menggunakan metode linear spectral unmixing. Dan manfaatnya sendiri itu dari penelitian ini diharapkan memberikan informasi terkait persebaran varietas padi yang ada di desa Plosolor dan Rejuno. Kemudian penelitian ini juga diharapkan menjadi data dasar bagi Kementerian Pertanian dalam perhitungan estimasi produksi padi berdasarkan jenis varietasnya.
Selain itu, diharapkan juga menjadi referensi atau masukan pengetahuan terkait vegetasi padi di masa yang mendatang. Untuk metodologi penelitian kali ini, diantaranya adalah seperti yang telah saya sebutkan pada pendahuluan, yaitu lokasi penelitian berada pada Desa Plosolor dan Rejuno. Desa Plosolor dan Rejuno ini terdapat di ujung dari Kabupaten Ngawi, yang mana berbatasan dengan Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Madiun. Untuk alat dan bahan yang saya gunakan dalam penelitian kali ini, diantaranya adalah seperangkat laptop, kemudian ada spektrometer Ocean Optics, kemudian untuk pengolahan data sendiri ada Google Engine, ada Quantum GIS, ada Spectra Suite, dan Office 365. Untuk data yang saya gunakan dalam penelitian kali ini itu ada Citra Landsat 8, Citra Worldview 2, kemudian Citra Sentinel-1 SAR, kemudian ada Citra Modis Terra Aqua, dan ada data vektor lahan baku sawah, serta ada data spektral tiap varietas tanaman padi. Baik, tahap pengolahan data pada penelitian kali ini dibagi menjadi 4 garis besar. Di antaranya adalah penentuan fenologi, kemudian ada penentuan end member, dilanjutkan dengan penentuan nilai ambang batas, dan diakhiri dengan identifikasi varietas tanaman padi. Selanjutnya, memasuki hasil dan pembahasan. Yang pertama merupakan hasil dari pustaka spektral. Pustaka spektral pada penelitian kali ini didapatkan melalui survei lapangan ke desa Plosolor dan Rejuno menggunakan alat spektrometer Ocean Optics. Hasil rekaman menggunakan alat spektrometer Ocean Optics memiliki rentang panjang gelombang dari 400 hingga 900. Namun, karena terdapat perbedaan panjang gelombang yang dimiliki oleh spektrometer Ocean Optics dengan citra satelit yang digunakan pada penelitian kali ini, maka diperlukannya penyesuaian antara panjang gelombang tersebut. Dan tabel di kanan merupakan hasil penyesuaian antara panjang gelombang satelit dengan panjang gelombang spektrometer. Pada satelit Landsat 8 menggunakan 5 kanal, yaitu kanal 1 hingga kanal 5. Dan untuk Worldview 2 itu hanya menggunakan 4 kanal, yaitu kanal 1 sampai kanal 4. Selanjutnya, berikut merupakan hasil fenologi tanaman padi. Fenologi tanaman padi ini dilakukan dari tahun 2012 hingga tahun 2022. Kemudian berdasarkan hasil fenologi tersebut, apabila dilakukan pengamatan lebih lanjut, dan pada penelitian kali ini dilakukan pengamatan lebih lanjut pada tahun 2022, pada tanam pertama di 2022. Dan dapat dilihat, uh, tiap spektral index memiliki karakteristik yang berulang pada setiap tahunnya, di mana karakteristik dari indeks spektral NDVI, LSVI, dan FV memiliki karakteristik yang hampir mirip. Di antaranya, pada awal musim tanaman padi, nilai indeks spektral dari ketiga indeks spektral tersebut relatif turun, dan ketika mulai tumbuh, dari ketiga indeks spektral tersebut akan meningkat nilainya. Dan di akhir dari musim tanam, nilai dari indeks spek nilai dari ketiga indeks spektral tersebut akan turun. Berbanding terbalik dengan grafik yang dihasilkan dari indeks spektral MNDVI. Grafik dari MNDVI sendiri memiliki bertolak belakang dengan ketiga indeks spektral tersebut. Untuk hasil datasar sendiri memiliki karakteristik yang memiliki hasil grafik yang mirip dengan grafik NDVI, LSVI, dan FV. Kemudian dari 10 fenologi 10 tahun tersebut dilakukan penentuan kalender tanam pada desa Plosolor hingga Plosolor dan desa Rejuno. Didapatkan
pada satu tahun terdapat 3 kali musim tanam, di mana musim tanam pertama itu terjadi antara bulan April hingga bulan Juli. Untuk musim tanam kedua itu terjadi antara bulan Agustus sampai bulan November. Kemudian musim tanam ketiga terjadi ketika bulan Desember hingga bulan Februari. Untuk Untuk tanaman fase reproduktif sendiri itu terjadi pada akhir Januari sampai pertengahan Februari. Kemudian yang kedua itu ada akhir Mei sampai pertengahan Juni. Dan yang ketiga itu ada di akhir September hingga pertengahan Oktober. Kemudian pada penelitian ini juga berfokus pada fase reproduktif atau generatif, di mana pada fase tersebut daun dari tanaman padi sudah mulai lebat, sehingga dari pengamatan citra satelit mampu terlihat. Kemudian, pada penelitian kali ini juga dilakukan pemisahan antara lahan lahan tanaman padi yang sudah memasuki fase reproduktif dengan lahan tanaman padi yang masih belum memasuki atau sudah lewat fase reproduktif. Pada penelitian kali ini menggunakan metode Otsu untuk memisahkan dua kelas tersebut, di mana didapatkan pada tabel di kanan merupakan hasil pemisahan dari dua kelas tersebut. Dari kelima nilai yang telah didapatkan, dilakukan perhitungan rata-rata dan didapatkan nilai NDVI untuk fase generatif atau reproduktif di atas 0,72, untuk nilai LSVI di atas 0,31, dan untuk EV di atas 0,47, dan untuk MNDVI itu di atas minus 0,44. Dan berikut merupakan fase tanaman padi pada musim tanam ke-1 di tahun 2023, di mana dari hasil ini terlihat perkembangan setiap lahan di Desa Rejuno dan Plosolor dari 4 Mei 2023 hingga 21 Juni 2023, dan dapat dilihat pada bulan Mei, khususnya pada tanggal 28 Mei 2023, eh, lahan di Desa Rejuno dan Plosolor itu memasuki fase reproduktif. Maka dari itu, pada penelitian kali ini menggunakan citra Lansat 8 pada tanggal 28 Mei 2023. Selanjutnya, dari citra tersebut dilakukan pemotongan lahan baku sawah dari Badan Informasi Geospasial, dan di sebelah kanan merupakan citra Landsat 8 yang telah dilakukan masking menggunakan nilai threshold yang telah dicari sebelumnya. Dan kemudian berikut merupakan citra satelit world view pada tanggal 25 Mei 2023. Di sebelah kiri merupakan citra world view yang telah dipotong menggunakan data vektor lahan baku sawah, dan yang di sebelah kanan merupakan data citra satelit world view yang telah dilakukan masking menggunakan nilai threshold yang telah didapatkan. Dan berikut merupakan hasil identifikasi varietas tanaman padi menggunakan satelit Landsat 8. Dari sebelah kiri merupakan peta fraksi yang dihasil untuk varietas tanaman padi Inpari 32, dan untuk yang tengah itu varietas MR, dan yang paling kanan merupakan varietas Cibogo. Dengan rentang nilai, Inpari memiliki rentang nilai antara 0,41 sampai 0,89. Dan untuk varietas Cibogo dan MR memiliki nilai 0 di setiap pikselnya. Dan untuk histogram di bawah merupakan distribusi nilai dari setiap piksel untuk varietas Inpari 32. Selanjutnya, dikarenakan masih terdapatnya nilai yang di bawah 0,5 atau di bawah 50%, hal tersebut menandakan
masih terdapatnya varietas lain pada piksel tersebut. Maka pada penelitian kali ini dilakukan pemisahan antara varietas dominan atau varietas impari 32 dengan varietas lainnya, yaitu menggunakan di atas 0,5 atau di atas 50%. Dan berikut adalah hasil dari sebaran varietas dominan tanaman padi menggunakan citra Landsat 8. Untuk kelas berwarna biru merupakan varietas impari 32 dan untuk kelas berwarna merah merupakan varietas lain. Dan berikut merupakan hasil identifikasi varietas tanaman padi menggunakan data citra WorldView 2. Pada gambar sebelah kiri merupakan varietas impari 32, untuk gambar yang tengah merupakan varietas Cibogo, dan yang sebelah kanan merupakan varietas MR. Untuk rentang nilainya hampir sama dengan identifikasi yang dilakukan pada Landsat 8. Untuk varietas impari sendiri memiliki rentang antara 0,41 sampai 1,26. Dan untuk Cibogo dan MR memiliki nilai 0 di setiap pikselnya. Dan seperti sebelumnya, dikarenakan masih terdapat nilai yang di bawah 0,5 atau di bawah 50%, maka dilakukan pemisahan antara varietas dominan dengan varietas lainnya, di mana varietas dominan adalah varietas impari 32. Dan berikut adalah hasil dari pemisahan kelas varietas dominan dengan varietas lainnya. Untuk varietas impari 32 diwakilkan dengan warna biru, kemudian varietas lainnya dengan warna merah. Selanjutnya dilakukan perhitungan RMSE dari hasil residual error, di mana hasil dari RMSE WorldView 2 berada pada gambar sebelah kiri dan hasil dari RMSE Landsat 8 pada sebelah gambar kanan. Untuk rentang nilai sendiri adalah sebagai berikut, di mana Landsat 8 memiliki rentang nilai antara 0,007 sampai 0,22. Dan WorldView 2 itu memiliki rentang nilai antara 0,055 sampai 0,124. Dari hal ini, RMSE terbaik dimiliki oleh citra satelit Landsat 8. Hal tersebut dikarenakan bandwidth yang dimiliki oleh Landsat 8 memiliki rentang yang lebih kecil dibandingkan bandwidth yang dimiliki oleh WorldView 2. Sehingga RMSE yang dihasilkan dari Landsat 8 lebih kecil dibandingkan RMSE yang dihasilkan oleh WorldView 2. Selanjutnya dilakukan perhitungan confusion matrix menggunakan titik sampel yang tersebar pada Desa Plosolor dan Desa Rejuno, di mana titik sampel terdapat 15 titik sampel yang tersebar pada kedua desa tersebut. Berdasarkan hasil confusion matrix, didapatkan overall akurasi pada penelitian kali ini mencapai 86,67%. Selanjutnya, dilakukan juga wawancara pada di Desa Plosolor, di mana di sebelah kiri merupakan gambar sawah lahan yang dimiliki oleh Pak Harto, salah satu petani di Plosolor, di mana setelah kami mewawancarai beliau, kata beliau, beliau menanam varietas Impari 32 pada musim tanam pertama di tahun 2023. Kemudian dari hasil identifikasi menggunakan citra satelit WorldView 2 dan Landsat 8, didapatkan nilai dari Impari 32 itu di atas 0,5, yang mana hal tersebut menandakan bahwa terdeteksinya varietas Impari 32 melalui citra satelit. Untuk kesimpulan pada penelitian kali ini diantaranya adalah fase generatif padi atau reproduktif teridentifikasi pada bulan
akhir Januari sampai pertengahan Februari, kemudian akhir Mei sampai pertengahan Juni, serta akhir September sampai pertengahan Oktober. Kemudian yang kedua merupakan hasil LSU pada Lansat 8 itu memiliki rentang nilai untuk Infari 32 dari 0,41 sampai 0,89. Untuk varietas Cibogo dan MR memiliki rentang nilai 0 di setiap pikselnya. Kemudian hasil LSU pada pada citra Worldview 2 dihasilkan citra fraksi Infari 32 dengan rentang nilai 0,41 sampai 1,26. Dan fraksi Cibogo dan MR memiliki rentang nilai 0 pada setiap pikselnya. Kemudian dari hasil identifikasi tersebut eh, menunjukkan bahwa varietas dominan yang digunakan para petani di Kabupaten Ngawi, khususnya di Desa Plosolor dan Rejuno, adalah varietas Impari 32. Kemudian berdasarkan hasil uji akurasi, RMSE dan koefisien matriks, didapatkan nilai rata-rata dari RMSE dari residual terbaik dihasilkan oleh data citra satelit Landsat 8 yang memiliki nilai RMSE senilai kurang lebih 1,2% yang dikarenakan rendahnya rentang bandwidth yang dimiliki oleh citra tersebut dan nilai overall akurasi sebesar 86,67%. Kemudian residual error dari linear spectral mixing dipengaruhi oleh rentang panjang gelombang yang dimiliki oleh setiap kanal citra satelit, di mana rentang panjang gelombang yang dimiliki oleh satelit Landsat 8 lebih kecil dibandingkan dengan satelit Worldview 2. Hal tersebut membuat nilai RMSE Landsat 8 lebih bagus dibandingkan dengan Worldview 2. Untuk sarana pada penelitian kali ini ada tiga, yaitu dalam pemrosesan algoritma LSU sebaiknya memperbanyak pustaka spektral yang akan digunakan, mengingat varietas tanaman padi di Indonesia itu sangatlah banyak atau sangatlah beragam. Kemudian yang saran yang kedua yaitu ketika melakukan pengambilan data N-member sebaiknya dilakukan kalibrasi alat terlebih dahulu sehingga nilai reflektan dari setiap varietas itu sesuai. Kemudian yang ketiga, dalam pemrosesan data citra untuk identifikasi varietas sebaiknya menggunakan data citra hyperspektral yang memiliki kanal kanal bandwidth yang lebih sempit dibandingkan kanal yang dimiliki oleh citra multispektral. Dan berikut merupakan bahan rujukan yang saya gunakan pada penelitian kali ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.